Jadi gini, April, itu kan berarti yang WNI kita itu kan sudah datang ke KBRI berarti itu. Iya, ini sekarang lagi bikin SPLP tapi nggak ada uang, gimana tuh? Ya makanya, jadi dia dengan datang seperti itu, kan ini SPLP-nya ini dia apa untuk pulang kan, Iya, termasuk biaya pulangnya dia nggak ada. iya nggak ada. Jadi kan kalau dari Kamboja ke Jakarta itu kan yang nggak ada ya. Kalau udah di Jakarta ke Manado pasti BP2MI kan, Pak Konjen? Iya, 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 iya. itu dia. Jadi begini, April, itu kan mereka sudah datang. Ini kembali kepada itulah terkadang orang di sana di perwakilan tidak semua itu mau membantu. Kalaupun misalnya mereka tahu sebenarnya itu tugas mereka, tapi ya udahlah daripada repot, udahlah nggak bilang apa, kita hanya bisa mengeluarkan tapi harus bayar gitu kan. Jadi begitu sebenarnya yang si WNI itu udah lapor dan menyatakan bahwa dia nggak ada biaya segala macam, itu KBRI itu harus menyampaikan ke Jakarta, ke Kemlu, bahwa ini ada warga kita yang terkendala atau bermasalah, ya kan, dan itu mau pulang karena dia ini misalnya korban TPPO, tapi yang bersangkutan tidak memiliki biaya. Iya. Nah, itu untuk pemulangan atau pembebasan biaya itu sepenuhnya adalah persetujuan dari pusat, ya kan. Nah, jadi Jakarta minta itu. Kalau untuk biaya pemulangan biasanya harus ada surat pernyataan tidak mampu ya, atau yang bersangkutan dari keluarga yang tidak mampu ya, dibuktikan dengan ada surat dari misalnya kelurahan atau RT di setempat. Surat itu diperoleh, dikirim ke yang bersangkutan yang bersangkutan menyampaikan ke KBRI untuk ini surat yang diminta itu disampaikan oleh KBRI ke Kemlu. Ini yang bersangkutan sudah melengkapi ini, bagaimana, boleh nggak dia dibiayain, termasuk SPLP-nya digratiskan gitu. Karena ada pertimbangan SPLP itu diberikan gratis di dalam peraturan Menteri Keuangan, itu ada persyaratan-persyaratannya. Nah, tapi biar lebih kuat, kalau perwakilan itu takut mengambil keputusan, mintakan keputusan dari Kemlu, itu yang dilakukan gitu. Nah, ini kalau mereka cuman kita enggak diurus sendiri sama si ininya, ya kan tidak mencarikan solusi gitu loh, ya kan. Iya, saya udah muter Jadi, dari BP2MI Kabalanya. Kemarin saya suruh minta surat kurang tidak mampu dari kelurahan, udah diantar ke BP2MI. Tadi katanya ke dinas sosial pun mereka, terus lobby ke Pemda, Penkot. tidak mampu itu kan sebenarnya adalah urusannya KBRI itu, supaya yang bersangkutan ini bisa dibiayai. Karena kan kalau itu dia pulang dengan biaya negara, ya kan, Iya. yang tentunya sesuai dengan ketentuan tadi itu, kan yang membayarkan adalah KBRI. Yang KBRI itu kan adalah atas persetujuan dari Jakarta, Direktorat Pelindungan WNI. Nah, Direktorat Pelindungan WNI baru akan bisa memberikan persetujuan itu kalau dia memenuhi, kalau warga ini memenuhi persyaratan itu antara lain dia dari keluarga tidak mampu. Jadi nggak ada urusannya lah dengan ini daerah. Daerah itu kan apa? Kecuali nanti kalau dia udah pulang. Kalau dia memang mau pulang, tinggal nanti disampaikan ke Kemlu, juga tembusan kepada BP2MI dan misalnya di Snaker setempat, bahwa ini mau pulang, tolong dia juga difasilitasi agar selamat sampai di tujuan. Itu baru. Tapi kalau untuk biaya negara yang dikeluarkan untuk memulangkan yang bersangkutan, yaitu urusan perwakilan dengan Kemlu. Gitu ininya, April. Kalau kita sih kita pernah itu kemarin itu juga ya kan. Iya. Kita begitu yang bersangkutan memenuhi itu kita sampaikan ke Kemlu setuju gitu ya. Jadi karena dulu memang boleh. Dulu tuh memang anggaran itu boleh ya kan. Karena sebenarnya gini, di perwakilan itu ada biaya pemulangan itu ada, tapi kan nggak boleh dikeluarkan hanya atas keputusan sepihak dari perwakilan. Harus ada dikaji ya mengenai dokumennya itu oleh Jakarta. Jakarta nanti disetujui. Kalau perwakilan itu tidak ada anggaran pemulangan akan dikirim oleh Jakarta. Begitu prosedurnya, April. Iya, ini bingung saya, tinggal cek sana cek, soalnya ini anak ini Pak Konjen jujur pernah di rumah dulu sama saya.
Iya, Tiba-tiba iya, udah aduh saya bilang kenapa kamu ke sana? Udah dibilangin Kamboja, Thailand dan keturunannya itu ilegal iya, semua kan? iya. Aduh, terus makan lah Kak, udah nggak ada makan. Ini kita dari KBRI katanya cuman sampai 2 hari nginep, harus keluar kalau nggak dibayar. Aduh, saya bilang terus yang saya mau kritisi, ternyata nggak ada shelter juga di Kamboja ya. Ya, nggak ada. Hmm, Karena tidak semua itu perwakilan ada shelter ada ya. shelter ya. Iya, jadi kembali ke masalah ini memang harusnya KBRI yang lebih proaktif, ya kan. Iya, iya. Apalagi kalau surat pernyataan tidak mampu itu sudah diperoleh, ya sekarang yang si warga negara kita itu WNI kita itu menyampaikan surat itu, ya kan, Iya. ke KBRI, ya kan. Jadi KBRI lah yang meminta persetujuan pusat, menyampaikan ke pusat ini nih ada warga gitu, ya kan. Yang masalahnya gini A B C D segala macam tidak memiliki biaya dan dia sudah ada surat pernyataan. Hanya itu aja kok. Nanti Kemlu itu tidak menolak kalau memang yang bersangkutan itu memenuhi persyaratan gitu loh. Ini kalau ini bisa saja KBRI-nya mungkin yang malas untuk kerja yang ini ya. Jadi ya udahlah pokoknya kita nggak bisa, jadi mainnya saklek aja gitu ya kan. Harusnya kan tidak gitu loh. Iya, udah kan kemarin bilang minta surat apa, udah dipenuhi itu. Iya, jadi surat itu memang harusnya itu adalah surat yang dibutuhkan oleh KBRI untuk meminta persetujuan Jakarta. Kalau orang ini misalnya SPLP-nya digratiskan, biaya pemulangnya ditanggung oleh negara, itu hanya itu kok, ya kan? Iya, benar. Jadi beritahu aja, jadi beritahu ke si warga tadi bahwa ini bilang aja lah kita ini informasi yang saya peroleh begitu gitu bilang aja, ya kan? Ya saya coba aja ini ya. anaknya kan masih di ini Pak Konjen ada di KBRI sekarang kan? Iya. Nanti kan perlihatkan itu juga suratnya kan ada sama dia juga itu kan? Betul. Jadi surat itulah yang diperlukan untuk dia dibiayai oleh negara. Itulah kasarnya, ya kan? Iya, saya coba. Iya. Seharusnya ini bisa tadi Pak Konjen dari Manado, BP2 Manado surati lagi ke pusat mau surati lagi ke KBRI, mutar-mutar aja begitu. Jadi ya, saya pikir aduh. Karena enggak kaitan ke daerahnya, udah enggak. Ke daerahnya itu cuman adalah di kelurahan mana, RT mana yang bersangkutan tinggal untuk mendapatkan surat pernyataan tidak mampu, bahwa itu kan bunyinya ada tuh bahwa ini setelah kami selidiki itu benar-benar dari keluarga yang tidak mampu untuk itu gitu, yang tergolong adalah keluarga tidak mampu misalnya gitu. Nah, itu surat itu sebenarnya cukup, tinggal nanti asesmen yang dilakukan oleh Kemlu. Kalau gitu ini benar karena ini sudah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan. Nah, itu nanti mereka lihatlah dokumen-dokumen lain. Nah, nanti mereka akan sampaikan disetujui akan yang bersangkutan diberikan pembebasan biaya pembuatan SPLP dan dibiayai misalnya untuk tiket pulang gitu, ya kan? Tapi hanya untuk dari Kamboja ke Jakarta. Dan untuk Jakarta ke daerah itu ya itu dari pemerintah daerahnya lah gitu. Itu udah masalah koordinasi itu kok. Iya benar sih. Ya kan? Iya benar Pak Konjen. Hal yang nggak sulit gitu, dan itu seharusnya setiap perwakilan orang yang menangani urusan warga itu tahu, karena ini bukan rahasia kok, ya kan? Kalau dulu memang sepenuhnya keputusan itu ada di perwakilan, ya kan? Nggak perlulah pusat itu cukup hanya pemberitahuan aja bahwa kami telah mengeluarkan ini untuk memulangkan warga gitu, ya kan? Iya. Tapi waktu itu ya banyaklah warga, ya kan? Semua tuh pingin dibiayai negara gitu. Iya, benar. Mulailah itu sih sebenarnya sejarahnya gitu. Gitu, Fril. Oke, Pak Konjen, thank you. Ya. Saya bilang makasih informasi anaknya itu di sana. Saya yang makasih. Setidaknya kan menambah wawasan lagi, Pak Konjen. Belajar. Ya, makasih, Fril. Oke, siap Pak Konjen. Bye-bye. Begitulah teman-teman semua. Baru 3 menit saya mau
santai sedikit ya. Ini gaya-gaya mau istirahat dulu sebelum jemput anak sekolah gitu. Oke, tetap semangat kalian, dan kalian udah dengar gimana tuh cara menangani kasus membantu teman-teman pekerja migran di luar negeri. Susahnya tuh, aduh. Tetap jaga kesehatan. God bless, bye-bye.